kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video ini kita akan membahas terkait jumlah eritrosit dan leukosit. Jadi langsung saja kita mulai. Adapun tujuan dari kegiatan 2 yaitu untuk menghitung jumlah eritrosit dan leukosit. Adapun landasan teori dari kegiatan ini yaitu eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari tubuh. Di dalam eritrosit terdapat hemoglobin yang dapat berikatan dengan oksigen maupun karbon dioksida, sehingga dapat mengangkut kedua gas tersebut dalam sistem sirkulasi. Sel darah putih atau leukosit di dalam tubuh merupakan unit aktif sistem pertahanan tubuh yang dapat bekerja dengan merusak agen yang masuk ke dalam tubuh dengan proses fagositosis serta membentuk antibodi dan limfosit yang teraktivasi. Di dalam tubuh, jumlah eritrosit seseorang berbeda-beda. Pada laki-laki normal, jumlah eritrosit rata-rata 5.200.000 sel per mililiter darah. Sedangkan pada perempuan normal, jumlah eritrositnya adalah 4.700.000 sel per mililiter darah. Jumlah eritrosit juga dapat bervariasi berdasarkan usia seseorang. Ketinggian tempat juga menentukan banyaknya jumlah eritrosit dari seseorang. Jumlah leukosit pada tubuh orang dewasa kira-kira 7.000 sel per mililiter darah. Orang yang tinggal di dataran tinggi umumnya memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak karena pada tempat yang tinggi kadar oksigen menjadi berkurang. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam jaringan, produksi eritrosit haruslah dipercepat, sehingga jumlah eritrosit menjadi lebih banyak. Ketidaknormalan jumlah eritrosit maupun leukosit di dalam sel darah akan mengakibatkan terjadinya gangguan di dalam tubuh. Misalnya jika kekurangan eritrosit dapat menyebabkan anemia dan jika kelebihan leukosit dapat menyebabkan leukemia. Alat dan bahan yang diperlukan pada kegiatan ini yaitu yang pertama, buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Kemudian yang kedua, informasi dari narasumber. Dan yang ketiga yaitu bacaan dari majalah, surat kabar, ataupun internet. Prosedur kerja dari kegiatan ini yaitu menjawab pertanyaan pada LKS berdasarkan informasi yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah fungsi larutan Hayem dan TURC pada percobaan di atas? Jadi, larutan Hayem berfungsi sebagai pengencer. Di dalam larutan Hayem terdapat HgCl2 yang berfungsi untuk melisiskan leukosit dan trombosit. Apabila sampel darah dicampur dengan larutan Hayem, maka sel darah putih akan hancur, sehingga yang terlihat hanyalah sel darah merah saja. Kemudian, larutan TURC adalah larutan yang sejenis dengan larutan Hayem, hanya saja fungsi dan komposisinya yang berbeda. Larutan ini digunakan untuk mengencerkan darah pada saat penghitungan sel darah putih. Pertanyaan yang kedua yaitu, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dari seseorang? Jadi yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit. Yang pertama yaitu faktor usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin rendah jumlah eritrosit yang ada di dalam darah. Faktor yang kedua yaitu asupan gizi. Bila asupan gizi berkurang, otomatis jumlah zat besi ataupun zat-zat lain akan berkurang dalam darah, termasuk sel yang ada di dalamnya seperti eritrosit dan leukosit. Yang ketiga yaitu status gizi. Apabila seseorang diriwayatkan kekurangan zat besi secara tidak langsung, berarti orang tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya gejala anemia. Jika seseorang mengalami anemia, maka orang tersebut akan kekurangan darah serta sel-sel yang ada di dalam darah. Kemudian yang keempat yaitu jenis kelamin. Pria maupun wanita memiliki jumlah darah yang berbeda, sehingga secara otomatis jumlah sel darahnya pun berbeda, bisa berkurang maupun lebih tergantung dari jumlah zat besi yang dikonsumsinya.
Kemudian yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit. Jadi sama seperti faktor yang mempengaruhi eritrosit, terdapat faktor usia dan jenis kelamin. Selain itu, terdapat faktor indeks massa tubuh. IMT golongan obesitas memiliki jumlah leukosit yang lebih tinggi. Kemudian dilihat dari infeksi dan inflamasi. Infeksi dan inflamasi pada umumnya akan meningkatkan jumlah leukosit. Namun, beberapa infeksi seperti infeksi Salmonella typhi dapat menurunkan jumlah leukosit. Kemudian ada satu faktor lagi yang mempengaruhi jumlah sel darah merah, yaitu ketinggian tempat. Orang yang tinggal di tempat tinggi umumnya memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak karena pada tempat-tempat tinggi kadar oksigen menjadi berkurang. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam jaringan, produksi eritrosit haruslah dipercepat. Pertanyaan yang ketiga yaitu, kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Jadi, beberapa kelainan yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit maupun leukosit diantaranya yaitu yang pertama ada anemia. Anemia ini terjadi jika sel darah merah sangat rendah, baik akibat peredaran yang berlebihan, kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12, dan pada anemia yang cukup parah, penderita akan terlihat pucat, mudah lelah, dan sering sesak nafas. Kemudian yang kedua yaitu anemia aplastik. Kondisi ini terjadi ketika sumsum tulang tidak menghasilkan cukup banyak sel darah, salah satunya yaitu sel darah merah. Yang ketiga yaitu anemia autoimun hemolitik. Pada anemia autoimun hemolitik, sistem kekebalan tubuh menjadi terlalu aktif dan secara keliru akan menghasilkan sel darah merah sehingga akan menyebabkan anemia. Yang keempat yaitu anemia sel sabit. Pada kondisi ini, membuat sel darah merah menjadi lengket dan kaku sehingga akan menghambat aliran darah. Kemudian yang kelima yaitu polisitemia. Polisitemia adalah kondisi di mana darah menjadi terlalu kental akibat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Kondisi ini dapat pula menyebabkan berbagai resiko seperti penggumpalan darah, stroke, hingga serangan jantung. Nah, kemudian beberapa penyakit yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit diantaranya yaitu leukemia. Leukemia ini merupakan salah satu bentuk kanker darah, di mana sel darah putih menjadi ganas dan diproduksi secara berlebihan dalam sumsum tulang. Yang kedua yaitu multiple myeloma. Multiple myeloma merupakan kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih menjadi ganas. Sel darah putih akan diproduksi secara berlipat ganda dan melepaskan protein abnormal yang dapat merusak organ. Kemudian yang ketiga yaitu sindrom myelodysplasia. Sindrom myelodysplasia ini adalah salah satu kelainan darah yang berdampak pada sumsum tulang. Kondisi ini terjadi akibat sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah yang sehat. Kemudian yang keempat yaitu limfoma. Limfoma merupakan kanker darah yang berkembang di dalam sistem getah bening. Sel darah putih pada orang yang mengalami limfoma akan menjadi ganas, menyebar secara abnormal, dan berlipat ganda tanpa terkendali. Pertanyaan yang keempat yaitu, analisislah kemungkinan timbulnya suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dengan cara perhitungan di atas. Jadi, kemungkinan timbulnya suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu teknis, sampling, dan peralatan. Yang pertama yaitu kesalahan teknis, yaitu adanya gelembung saat mengambil darah atau larutan pengencer sehingga dapat mempengaruhi volume pengenceran. Penyedotan yang terlalu kuat sehingga volume darah yang diambil tidak sesuai dengan skala yang ditentukan. Pengocokan yang kurang homogen menyebabkan sel darah akan sulit diamati karena bertumpuk atau tidak ada karena yang masuk pada hemasitometer adalah larutan pengencernya. Yang kedua yaitu kesalahan peralatan yang dapat dikarenakan
Mikroskop yang memiliki fokus kurang tepat sehingga sel darah sulit diamati dapat juga karena pipetoma yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga sulit digunakan dalam penyedotan darah dan larutan pengencernya. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan sampling. Kesalahan sampling misalnya dapat terjadi pada jari yang terkena alkohol yang belum kering sehingga membuat darah yang keluar cepat beku. Kemudian dapat juga misalnya terdapat air pada pipetoma yang baru saja dibersihkan.